Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adjusting entries atau jurnal penyesuaian sampai adjusted trial balance. Ya, kita masuk ke jurnal penyesuaian. Dengan soal yang berbeda, ini sudah ada trial balance-nya, dan ini adalah penyesuaian-penyesuaiannya. Sudah saya translatekan menjadi bahasa Indonesia. Jurnal penyesuaian ini digunakan untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang terlewat setelah ditulis di jurnal umum. Di soal ini disebutkan pula persiapkan adjusted trial balance-nya, income statement and owner equity statement, sama statement of financial position, lalu prepare the closing entries and post-closing trial balance. Jadi dalam jurnal penyesuaian ini hanya sampai adjusted trial balance. Yang C sampai E ini adalah untuk laporan keuangan dan jurnal penutupnya. Jurnal penyesuaian bentuknya sama seperti jurnal umum, yaitu ada tanggal, ada account, ada referensi, ada debit, dan ada kredit. Juga ada total. Jurnal penyesuaian ini ditulis atau dilaporkan sesuai dengan yang diminta. Misalkan yang diminta quarterly atau per 3 bulan, maka yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah untuk 3 bulan. Karena ini untuk sebulan, jadi kita tulis hanya untuk sebulan saja. Langsung saja kita kerjakan. Penyesuaian pertama, service provide but unbilled and uncollect. Jadi dia layanannya sudah diberikan tetapi belum ditulis atau belum ditagih. Jadi itu adalah transaksi yang belum tertulis. Layanan sudah diberikan, kita belum mendapatkan uang, berarti itu adalah account receivable. Account receivable termasuk aset. Jikalau dia bertambah, berarti tempatnya di debit. Berarti kita tulis dulu account receivable di sini. Yang kedua, jikalau ada piutang di sini, maka kita akan mendapatkan uang. Uang itu berupa service revenue. Service revenue merupakan akun equity yang bertambah di kredit dengan jumlah 3.300. Oke. Yang selanjutnya yaitu penyesuaian kedua, depreciation on equipment for the month was $500. Jadi penyusutan dari peralatan di bulan Juli ini adalah 500. Jadi kita tulis 500 karena di bulan Juli ini tulisannya. Jikalau di jurnal penyesuaian, equities di sini karena depreciate atau menyusut penyusutannya, maka kita tulis depreciation expense atau beban penyusutan. Karena beban bertambah, dia ada di debit, jadi ditulis pertama. Lalu yang dikredit adalah accumulate depreciation equipment. Accumulate depreciation equipment itu termasuk peralatan yang mana dia itu aset yang dan jenis akunnya adalah akun debit karena aset adalah akun debit. Jadi, karena dia menyusut berarti berkurang. Maka accumulate depreciation equipment karena yang berkurang adalah equipmentnya. Jadi dia ditulisnya di kredit. Jikalau yang menyusut adalah gedung atau building, maka ditulisnya adalah accumulate depreciation building. Seperti itu ya. Ini penyusutan karena sudah terpakai selama sebulan. Jadi untuk aset-aset tertentu itu ada penyusutannya. Seperti itu. Penyesuaian ketiga, 1/12 on the insurance expired. Jadi 1/12 dari asuransi itu sudah terpakai dalam bulan ini ya. Kita bisa lihat di sini ada prepaid insurance. Jadi 1/12 dari 1.200 adalah kita hitung memakai formula yaitu 1/12 dikali 1.200. Oke, berarti
1/12 dari 1.200 adalah 100. Maka yang ditulis di jurnal penyesuaian adalah 100. Namun, nama akunnya apa? Ingat, jika prepaid insurance selama 1 tahun, maka disebutnya aset. Jika selama 1 bulan saja, maka disebutnya expense. Karena ini untuk 1 bulan saja, maka disebutnya expense. Jadi kita tulis insurance expense. Lalu yang berkurang apa? Yaitu prepaid insurance yang selama 1 tahun yang sebagai aset itu. Karena itu aset, berkurangnya dikreditkan. Jadi kita tulis di sini prepaid insurance yang telah berkurang 100. Beban asuransi selama sebulan 100 dan prepaid insurance-nya yang sudah terpakai 100. Penyesuaian selanjutnya yang keempat adalah an inventory count shows 600 of cleaning supplies on hand at July 31st. Oke, perhitungan persediaan menunjukkan $600 perlengkapan kebersihan yang ada atau masih sisa dan belum terpakai pada tanggal 31. Jadi bisa disimpulkan di sini adalah supplies-nya sisa $600 di bulan Juli ini. Jadi supplies yang di sini 2.100 ini sudah terpakai sampai bulan Juli ini adalah karena sisanya 600 jadinya sama dengan 2.100 dikurang 600. Jadi yang sudah terpakai adalah 1.500. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Berarti yang ada di debitnya apa? Supplies di jurnal penyesuaian mempunyai pasangan yaitu supplies expense dan supplies. Jadi supplies expense-nya yang ada di debit dan supplies yang ada di kredit sebesar 1.500. Supplies-nya otomatis berkurang sebesar 1.500 dan telah terpakai 1.500. Seperti itu ya. Penyesuaian selanjutnya yang kelima adalah incurred but unpaid utility $500. Jadi telah terjadi atau ada biaya prasarana yaitu utilitas sebesar 500 yang belum dibayar. Nah, maka kita sudah menggunakan tapi belum bayar namanya berutang. Utang itu account payable. Karena ini utilitas, maka kita tulis di sini utility payable. Nah, yang keluar itu adalah expense toh, karena kita punya tanggungan, punya beban. Jadi, utility expense dan utility payable. Lalu, penyesuaian terakhir adalah 1/4 of unearned service has been earned on July. Jadi, 1/4 dari jasa yang diterima di muka telah diperoleh pada bulan Juli. Jadi 1/4-nya sudah diberikan jasanya. 1/4 dari unearned service revenue di sini adalah 4.000. Jadi kita bisa hitung saja sama dengan 1/4 dikali 4.000. 1/4-nya adalah 1.000. Jadi yang ditulis di sini adalah 1.000. Jika unearned service revenue telah ditunaikan, maka unearned service revenue-nya otomatis berkurang. Unearned ini termasuk akun liabilitas yang bertambah di kredit dan berkurang di debit. Karena berkurang, jadi dia ditulis pertama. Nah, yang bertambah apa? Yaitu revenue-nya. Jadi ditulis kedua karena dia bertambah di kredit sebesar 1.000. Nah, totalnya sama ya. Kita ulangi cara menghitungnya sama dengan sum. Kita hitung. Lalu tinggal kita copy saja seperti ini. Nah, sudah sama, sudah balance, otomatis ada kemungkinan benar di sini. Setelah kita membuat adjusting entries, yaitu jurnal penyesuaian, kita harus membuat seperti halnya sudah membuat jurnal umum, kita membuat buku besar atau memposting ke buku besar. Ini sudah saya buat dengan urutan aset, liabilitas, dan ekuitas. Perlu dicatat
buku besar yang dibuat setelah jurnal umum juga dimasukkan ke sini. Jadi akun-akun yang ada di sini dan akun-akun yang ada di sini dimasukkan ke buku besar atau diposting ke buku besar setelah membuat adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Seperti contohnya di sini ada prepaid insurance, sewaktu di buku besar setelah jurnal umum, dia didebit sebesar 1.200. Tetapi setelah disesuaikan pada jurnal penyesuaian, dia ada di kredit sebesar 100. Maka dari itu, cara penghitungan balance-nya juga sama, bisa dicek di video buku besar saya sebelumnya. Jadi yang tersisa untuk prepaid insurance ini adalah 1.100 karena sudah dipakai 100 dari 1.200 seperti itu. Untuk memposting ke buku besar kita lewati karena kita sudah mempelajari tentang buku besar. Lalu selanjutnya adalah membuat adjusted trial balance atau trial balance yang telah di-adjust atau yang telah disesuaikan. Untuk akun-akunnya kita urutkan sesuai yang ada di buku besar, yaitu sesuai aset, liabilities, dan equities. Jadi sesuai trial balance yang ini, kita tinggal tambahkan akun-akun yang di sini, tergantung urutannya. Akunnya sudah saya urutkan, tinggal kita masukkan saja nominalnya, yaitu apakah dia debit atau kredit. Untuk totalnya sama seperti sebelumnya, dengan menggunakan sum, lalu pilih semuanya ini, baru di enter. Ini juga sama, seperti itu. Sekarang, cara memasukkannya mudah saja, yaitu tidak perlu ditulis satu-satu, karena ini memakai Google Spreadsheet, jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Sebelumnya, pengisiannya ini tergantung akun di buku besar. Jikalau cache-nya ini di buku besar merupakan akun kredit, maka kita tulis di kredit. Tetapi kita lihat cache-nya merupakan akun debit, karena debitnya lebih besar daripada kredit. Jadi kita akan tulis di debit. Cukup sama dengan, lalu kita tulis, kita klik di sini. Nah, sekarang equipment di sini dia ada di akun debit. Jadi tinggal tulis sama dengan, kita klik di sini lalu enter. Supplies. Kita lihat supplies ini merupakan akun debit karena dia lebih besar debit daripada kredit. Jadi tinggal kita tulis saja di sini sama dengan lalu supplies. Ya. Untuk pengisian adjusted trial balance juga sama seperti pengisian trial balance yang sudah saya jelaskan sebelumnya untuk pengisian di debit K atau di kredit K. Jadi bisa ditonton di video sebelumnya. Saya akan mengerjakannya dengan dipercepat ya. Sebenarnya untuk pengajaran jurnal penyesuaian ini, cara memasukkannya hanya perlu diperhatikan di adjusting entries atau jurnal penyesuaiannya saja. Dengan memperhatikan penyesuaian-penyesuaian yang telah diberikan di soal. Lalu untuk mengerjakan ledger dan adjusting trial balance, itu sama seperti pengerjaan ledger dan trial balance yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Hanya tinggal ditambahkan nama-nama akun yang telah disesuaikan saja. Seperti itu. Lalu untuk di sini, karena untuk membedakan mana buku besar yang sebelum jurnal penyesuaian dan setelah jurnal penyesuaian, maka di explanation ini atau di bagian penjelasannya ini, untuk akun-akun atau nominal transaksi yang telah disesuaikan, itu di explanation kita tulis jurnal penyesuaian, seperti itu. Ya, kita sudah belajar tentang jurnal penyesuaian atau adjusting entries sampai adjusted trial balance. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!